junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah sebagai payung rahmat alam semesta. Selanjutnya kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah menegakkan kalimatullah yang mulia di bumi Allah Subhanahu wa taala beserta rasul yang mereka cintai. Seiring dengan puji dan selawat hadirin tengku-tengku, bapak-bapak sidang Jumaat yang mulia, marilah sama-sama kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik takwa. Dan tiada suatu pekerjaan yang lebih mulia di sisi Allah melainkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini dituntut oleh syarak. Kita setiap saat dan waktu, sedang sehat, sedang sakit, sedang megah, sedang hina, tetap dituntut takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa inilah yang dapat membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kalau kita telah berpakaian dengan pakaian takwa, kata Rasulullah, al-imanu uryanun wa libasul taqwa. Iman itu masih telanjang, pakainya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah bertakwa kepada Allah, berjumlah dengan ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kepada manusia apapun. Tidak ada perbedaan bangsawan dengan bukan bangsawan. Tidak ada berbeda darah ningrat kata orang Jawa dengan bukan orang Bala. Tidak ada perbedaan darah Arya dengan darah Dravida. Darah Arya darah yang diagung-agungkan oleh bangsa Iran atau bangsa Persia, dan darah Dravida yang dianggap hina oleh orang-orang Eropah. Tetapi tidak ada perbedaan di sisi Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, itulah yang takwa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa inilah yang menuntut membawa manusia kepada keikhlasan yang tinggi, keimanan kepada Allah Subhanahu yang paling tinggi. Oleh karenanya, menurut ukuran zaman ketika Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah, kekuasaan Islam sangat luas, berbatas Sungai Jihun ke timur, ke barat Sungai Furat, ke selatan negeri Armenia, ke utara negeri Armenia, selatan lautan Hindia. Sayyidina pusat di Madinah, ibu kota Daulah Islamiyah ketika itu. Sayyidina Umar menurut pandangan para sahabat dan tabi'in ketika itu, menurut alam pikiran itu, ini telah menyimpang dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar dan Rasulullah. Pikiran orang yang sederhana. Beliau maklumlah ketika itu bukan bangsa Arab yang dipimpin, telah bangsa-bangsa dunia. Jadi di antara para sahabat dianggap Sayyidina Umar ini tidak lagi dengan berpegang pada ajaran Rasul, tidak ada bertakwa, telah menyimpang dengannya. Terus sedang berpidato dikritik Sayyidina Umar bin Khattab. Ittaqillah, bukan disebut dengan ittaqu menurut ilmu saraf. Ittaqi itu mufrad, ittaqu, ittaqiyah, ittaqu la ilmu saraf. Tapi tidak disebut ittaqu, ittaqi. Ittaqillah, takutlah kepada Allah hai Umar bin Khattab, kamu telah menyimpang jauh. Karena seorang khalifah, seorang presiden, apalagi negara telah maju muruk ketika itu, terus tentera menangkap orang tersebut. Setelah ditangkap, Umar bin Khattab turun di atas mimbar. Syukuran katanya, terima kasih telah menghati saya. Disuruh lepaskan oleh khalifah pada tentera, dilepaskan. Sayyidina Umar berpidato lagi. Kenapa? Karena beliau benar-benar orang yang memberi nasihat pun dia takut kepada Allah, dianggap itu sahabat sejati, dianggap itu rajanya, wajah di bina nasihat. Menurut alam pikiran orang itu yang sederhana. Kenapa pidato kenegaraan waktu itu bisa hadir orang-orang biasa, yang hadir pun tabi'in dan tabi'in, bukan orang lain. Dilepaskan. Terus Sayyidina Umar melanjutkan pidatonya. 80 tahun kemudian terjadi yang demikian ketika kerajaan Bani Umayyah memimpin pemerintahan Abdul Malik bin Marwan sedang berpidato, dikritik oleh orang juga dengan kalimat yang sama kena negara Islam, ittaqillah. Terus ditangkap oleh tentera. Setelah ditangkap, dia singkat ke tempat lain. Besoknya khalifah membuat satu maklumat, siapa yang mengucapkan ittaqillah sedang aku berpidato akan kupancung lehernya. Timbullah pertanyaan, kenapa perbedaan Umar bin Khattab dengan Malik bin Marwan? Kedua-duanya adalah khalifah Islam yang sejati. Sebab ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah timbul gerakan Bani Abbas untuk meruntuhkan kerajaan Bani Umayyah, telah ada unsur politik bukan unsur
Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul dan Nabi. Kita tidak pernah melihat Rasulullah dan tidak pernah bermimpi pun. Kalau ada orang mimpi itu mungkin itu sudah senak kebahagiaan. Kenapa kita percaya kepada Rasul yang sangat mulia? Telah 1400 tahun, hampir 1500 tahun yang silam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriman. Kenapa? Karena itu wahyu ilahi. Apa yang diucapkan oleh Rasul? Ma yang teguh anil hawa wa ila wahyu. Tidak ada yang diucapkan oleh Rasul melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan Rasul inilah yang tertarik untuk beribadat kepada Allah. Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel, yang merubah pendidikan daripada pendidikan jahiliyah, pendidikan Eropah kepada Islam, yang merubah kehidupan bernegara dan berpolitik. Dalam istilah sekarang disebut World Bank. World Bank itu dipegang oleh orang-orang Amerika, bangsa Yahudi. Ketika itu Eropah masih takluk, masih tunduk pada Turki, artinya takut. Bukan takluk artinya di bawah Turki, takut. World Bank itu dipegang oleh sultan-sultan Turki yang mengatur dunia. Kenapa? Mereka kena takut beribadat kepada Allah. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, kena di antara ucapan Rasul pada perang Khandaq, penaklukan kota Konstantinopel 1453 Masehi, hampir 800 tahun. Apakah itu hadis atau pepatah orang Arab, atau ini apa kata-kata mutiara pengarang jangga-jangga Arab? Sedang duduk ketika Abi Rektor masih rektor, saya tanya beliau, "Pak, kita lihat apa benar ini hadis atau bukan?" Oleh Abi Rektor membuka dalam ilmu salah hadis, "Ini betul hadis ini, riwayat Imam Tirmizi," kata Pak Zulkarnain. Betul. Maka saya berani mana saja berbaca khutbah, berpidato, saya sebutkan begitulah keagungan Islam. Benarlah yang disebut oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan manusia semua, untuk bangsa-bangsa, bukan untuk bangsa Arab. Tugas engkau basyira wa nadhira, membawa gembira dengan siapa yang bertaat pada Allah Rasul masuk surga, membawa berita duka siapa maksiat pada Allah akan masuk neraka. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha, pada ayat yang lain. Man ata Allah adakalhul jannah wa man asallah adakalahun nar. Siapa taat pada Allah masuk surga, siapa maksiat pada Allah masuk neraka. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, sambungan ayat tadi, tapi kebanyakan manusia tidak mengerti tugas kerasulan Muhammad yang begitu luas, yang begitu besar. Inilah yang Sultan Muhammad Al-Fatih, Turki Utsmaniyah yang sangat agung. Kata Buya Hamka, Sultan Agung di Mataram tidak berhak memakai gelar Sultan kerana tidak diangkat oleh Sultan Turki Utsmani. Begitu legalitas zaman itu. Sultan Malaka dan Sultan Johor di tanah Melayu, Sultan Tidore dan Ternate, dan Sultan Pajang di tanah Jawa tidak berhak memakai gelar Sultan kerana tidak diangkat oleh Sultan Turki Utsmani. Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Aceh Darussalam, dari Sultan Ali Mughayat Shah hingga Sultan Iskandar Sani, menantu Iskandar Muda, berhak memakai gelar Sultan kerana mereka diangkat oleh Sultan Turki Utsmani. Sadarilah wahai orang Aceh, bahawa engkaulah penjaga Islam di Asia Tenggara. Ini pidato Buya Hamka tahun 1982 di Rantau Kuala Simpang waktu seminar masuk Islam ke Indonesia. Saya dengar pidato beliau. Saya orang tukang tinggi cai Abu Kurintang lun wadenya, Abu Kurintang. Saya dengarlah pidato beliau sampai sekarang saya ingat. Sadarilah wahai orang Aceh, anda telah diberikan kemuliaan oleh Allah. Dengan anda tunduk dan patuh kepada ajaran Islam, nenek moyang anda telah berkat. Kami ini di belakang anda, maka aku sebut dan aku Minangkabau Serambi Makkah. Kenapa aku sebut Serambi Makkah?
kota, tunduk waktu subuh. Di saat waktu zuhur baru sampai pada gereja Hagia Sophia yang dirubah menjadi masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika itu, yang kemudian waktu Mustafa Kemal Atatürk jadi presiden pertama Turki negara sekuler dirubah jadi museum negara. Ketika Erdogan sekarang menjadi presiden dirubah kembali Masjid Hagia Sophia ataupun diprotes oleh bangsa-bangsa di Eropa. Ini semuanya adalah kita mengaji ulang bahawa inilah orang yang beribadat kerana tinggi takwa kepada Allah, kerana beriman mengharap sesuatu kerana Allah. Memang kita ini semua bekerja, tidak ada seorang pun yang tidak mengharapkan balasan. Pegawai negeri, militer dan sebagainya, ustaz, pimpinan pesantren dan sebagainya, semua dia mengambil upah menurut kadar kehidupannya. Tetapi niatnya tetap khusus kita masing-masing. Ini adalah beribadat kepada Allah. Mengajar seorang anak ini mahasiswa TK, SLTA dan sebagainya adalah ini ketinggian agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah Sultan Muhammad Al-Fatih yang ditulis oleh Buya Hamka panjang lebar. Bagaimana tulusnya tidak akan tunduk kota Konstantinopel, tidak segan bangsa Eropah ketika itu kepada Islam kerana ketulusan raja-raja yang sangat kuat. Ayah Sultan Muhammad Al-Fatih sanggup menundukkan Eropah Timur juga kerana ketulusan yang tinggi. Tasbih di bawah tangannya sampai Panglima Perang memperingatinya. Ini dalam perang wahai Sultan, bukan di dalam bertasbih, sehingga dimarahi Panglima Perangnya. Tunduk orang kafir ini bukan kerana hutangku, tapi kerana aku mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin sidang Jumat yang mulia, untuk mengulang lagi bahawa semua apa yang kita laksanakan demi ketinggian agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan yang kita harap semata-mata adalah bahawa kita milik Allah dan pada Allah akan kita kembalikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat tidak pernah meninggal apa-apa, dan ketika meninggal beliau akan sakaratul maut tidak teringat pada anak istrinya. Hasan Hussein di sampingnya, Aisyah juga di sampingnya, Fatimah di sampingnya, Ali di sampingnya, tapi tidak demikian yang diingatkan. Apa yang diingatkan? As-salah ummati, sembahyang umat. Napoleon Bonaparte pernah dia sebutkan, apa katanya? Kalau aku jadi raja di Eropah, akan kuangkat bangsa Perancis lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain, kerana bangsa Perancis darah Arya. Tetapi setelah beliau mati di atas kasur, bukan itu yang diucapkan, lupa kepada bangsanya sendiri. Yang teringat apa? Mana Margaret Sofin, kekasih tercinta? Apa yang diucapkan? Tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlupa kepada isteri, terlupa kepada cucunya, lupa. As-salah ummati, sembahyang umat, sembahyang umat. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kepada kita, dan kita beriman kepada Rasul. Tuba liman ra'ani wa amani, berbahagialah kamu-kamu yang melihatku dan engkau beriman kepadaku. Kepada kita ini tuba, semua tuba karena sab'a marat liman amanabi wa la yarani. Berbahagialah kamu-kamu ini, kata Nabi. Kemudian Nabi mengulang lagi, berbahagialah kamu-kamu ini. Berapa kali? 7 kali karena sab'a marat liman amanabi wa la yarani. Kepada kamu berbahagialah berkali-kali atau berganda-ganda berbahagialah orang-orang yang beriman kepadaku, wala yarani, tapi tidak pernah melihat. Inilah kita hadirin sidang Jumat yang mulia. Mudah-mudahan dengan kita mengulang kaji menjadilah satu pengajian, menjadilah suatu ingatan pribadi saya sebagai khatib, kemudian kepada Tengku dan bapak-bapak, guru saya, teman saya, orang-orang yang lebih mengetahui kepada saya, bermanfaat hendaknya pribadi saya dan kepada hadirin bapak-bapak sidang Jumat yang mulia. Saya ulangi khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa Muhammadan nabiyyan wa rasula arsalahu minal haqqi wal huda ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-hadi ila sabil wa tuqa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ilan nasi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wal ula wa ala alihi wa ashabihi sirajan munira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim.